James Holmes lahir pada tanggal 13 Desember 1987 di Oak Hills, California. Ia pindah ke San Diego ketika usianya menginjak 12 tahun. Saat remaja, Holmes lebih sering menyendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain video game daripada berkumpul dengan teman-temannya. Dia sangat suka game Warcraft 3. Dia termasuk di antara para pemain terbaik dalam game itu. Meskipun hubungan sosialnya kurang baik, tapi dia memiliki prestasi akademik yang sangat bagus. Pada tahun 2010, ia lulus dengan predikat terbaik dari University of California di Riverside, tepatnya jurusan ilmu saraf. Dia termasuk dalam 1% terbaik di kelasnya dan memiliki IPK 3,949. Holmes mulai bekerja dan juga mendaftar ke sekolah pascasarjana. Ia diterima di kampus kedokteran Anschutz yang terletak di Aurora, Colorado. Ini adalah momen terjadinya perubahan drastis dalam hidupnya dari yang awalnya stabil ke arah yang tidak baik, karena baru kali ini ia berjuang mati-matian dalam bidang akademis. Selain itu, pacar pertamanya kini mulai kehilangan rasa padanya dan hanya ingin melanjutkan hubungan sebagai teman. Stres akibat diputuskan pacar dan tekanan dari sekolah pasca sarjananya berdampak buruk bagi Holmes. Holmes sendiri memiliki riwayat penyakit mental. Ketika dia masih muda, seorang terapis menyarankan agar dia minum obat. Dia bahkan menemui 3 terapis yang berbeda di universitas dan menceritakan kepada mereka bila dia memiliki hasrat untuk membunuh. Kesalahannya adalah, para terapis tidak menganggapnya sebagai resiko karena dia tidak mengutarakan rencana yang lebih jelas untuk melaksanakan hasratnya itu. Holmes pun menjadi depresi. Ia keluar dari sekolah pascasarjana dan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Lambat laun, keinginan dalam dirinya untuk menyakiti orang lain semakin kuat. Dia mengirim email kepada mantan pacarnya. Dia berkata bila dia memiliki hasrat untuk membunuh orang lain. Dia juga mengirimkan buku hariannya yang berisi rincian pikiran-pikirannya untuk membunuh kepada mantan terapisnya. Sebenarnya, dia ingin ada seseorang yang menanggapi dan mencoba untuk menghentikannya dan meyakinkannya bahwa masih ada cara lain. Namun, kenyataannya tidak. Dalam upaya terakhir, dia menelpon saluran krisis tetapi tidak tersambung. Akhirnya, dia menutup telepon dan sejak itu, tidak ada jalan untuk kembali baginya. Pada tanggal 20 Juli, James Holmes menyiapkan pistol Glock 22, senapan Remington 870 Express Tactical, dan senapan Smith & Wesson M&P 15. Dia juga memakai rompi anti peluru, masker gas, tabung gas, dan lebih dari 6.000 butir amunisi. Dia masuk ke dalam mobilnya dan melaju ke teater Aurora, Colorado. Setelah tiba di teater, dia memarkir mobilnya dan keluar tanpa senjata. Dia mempelajari sekelilingnya sambil berjalan ke teater. Kemudian, dia membeli tiket untuk film Batman The Dark Knight Rises, membeli popcorn, dan duduk untuk menonton film tersebut. Ketika penonton lainnya fokus pada film, dia melihat situasi di dalam bioskop dan membuat perencanaan. Di tengah-tengah film, Holmes meninggalkan tempat duduknya dan keluar dari bioskop. Saat ia berjalan menuju mobilnya, ia melewati antrean 400 orang yang sedang menunggu untuk membeli tiket. Akan ada banyak orang di bioskop malam ini yang bisa menjadi sasaran pelampiasannya. Holmes kembali ke mobil dan mengeluarkan senjatanya. Dia mengenakan rompi anti peluru, memegang senjata, dan mengenakan masker gas. Setelah semua siap, dia berjalan menuju bagian belakang teater dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Pada awalnya, penonton tidak langsung menyadari kehadiran Holmes karena mereka sedang fokus pada film. Lalu, Holmes melemparkan 2 tabung gas ke tengah-tengah teater dan mulai menembaki orang-orang. Penonton berteriak dan kekacauan pun terjadi. Sebagian besar penonton berlarian ke lantai menggunakan kursi di depan mereka sebagai perisai. Beberapa orang di barisan belakang mencoba lari ke pintu keluar. Udara dipenuhi dengan asap, suara tembakan, dan suara tangisan serta jeritan. Tiba-tiba ada keheningan. Senapan Holmes macet. Penonton tidak bersuara, berharap untuk menghindari deteksi Holmes.
Namun, keheningan itu hanya berlangsung singkat. Seketika, dia mengambil pistol Glock 22 berkaliber 40 dan terus menembak siapapun yang dilihatnya. Saat di teater, beberapa peluru yang ditembakkan menembus dinding dan mengenai 3 penonton di teater yang berdekatan. Polisi tiba beberapa waktu kemudian. Mereka menemukan James Holmes berdiri di dekat mobilnya di tempat parkir. Dia bersikap kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap. Dalam pembantaian tersebut, 12 orang tewas dan 70 orang lainnya terluka. Pada persidangan pertamanya di Centennial, Colorado, pada tanggal 23 Juli 2012, Holmes digambarkan sebagai orang yang linglung dan bingung. Hal itu membuat para juri berspekulasi tentang kondisi mentalnya. Karena sebelumnya pengacara Holmes mengatakan bahwa kliennya memiliki gangguan jiwa, sehingga pada persidangan Holmes berikutnya, 2 psikiater forensik yang ditunjuk pengadilan memeriksanya dan menyatakan tidak ada gejala atau gangguan kejiwaan pada saat penembakan terjadi. Dia normal. Bahkan, saat sedang dievaluasi, Holmes menyebut orang-orang yang ia lukai sebagai kerusakan tambahan, lalu menekankan bahwa pada saat penembakan dia fokus pada berapa banyak orang di sekitarnya yang bisa dia bunuh. Pada persidangan tanggal 16 Juli tahun 2015, Hakim Pengadilan Distrik Arapahoe County, Carlos A. Seymour, menjatuhkan vonis bersalah pada James Holmes atas 12 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 140 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan 1 dakwaan memiliki bahan peledak. Dia dijatuhi hukuman 12 kali hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan hukuman 3.318 tahun. Kejahatan tetaplah kejahatan bagaimanapun motifnya. Semua perbuatan mereka hanya berujung dengan penyesalan. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya, teman-teman.